Sandiaga Uno ikut meluncurkan emiten dari minuman beralkohol di pasar modal. Saya mau mengutip judul dari kantor berita Kontan, Senyum Sumringah Sandiaga Uno antar listing emiten cap tikus Jobubu Bir Sabtu 7 Januari 2023. Kemudian respon netizen pun bermacam-macam. Seperti, kok bisa? Kok Sandi berani? Bukankah dia capres dari kelompok yang menamakan dirinya Ijtima Ulama? Apa karena sudah dapat stempel capres dari Ijtima Ulama, maka Sandi berani? Kalau capres-capres yang lain, ya mana berani? Presiden Jokowi pun menurut saya akan berpikir ribuan kali. Apa karena stempel capres Ijtima Ulama itu yang membuat Sandi tidak bakal dapat serangan politik? Terus apa fungsi Ijtima Ulama itu kalau capresnya saja berani meluncurkan minuman beralkohol? Yuk kita bahas. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widodong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Menurut saya, keberanian Sandiaga Uno yang meluncurkan emiten perusahaan minuman beralkohol di pasar modal patut diacungi jempol. Sandiaga Uno secara profesional bertindak sebagai Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif yang memfasilitasi produk-produk apapun untuk terus maju dan berkontribusi pada negeri ini. Soal perbedaan pandangan agama, ya kita ini toleransi saja. Bagi yang menyebut minuman beralkohol itu haram, ya jangan minum, jangan dekat-dekat, dan terus haramkan minuman beralkohol. Tapi kalau ada yang minum, ya minumlah secara bertanggung jawab. Jangan sampai mabok, jangan menyetir, dan jangan beraktivitas. Karena kalau sampai mabok berat, hilang akal, maka hilang pula kemanusiaan kita. Apalagi akal adalah anugerah tertinggi yang diterima manusia yang membedakannya dengan hewan-hewan yang lain. Minuman beralkohol mesti diatur, bukan dilarang. Yang mengharamkan, laranglah untuk dirinya dan kelompoknya, tapi juga perlu bertoleransi. Yang minum juga jangan resek, apalagi sampai mengganggu. Kalau minuman beralkohol dilarang dan tidak diatur, maka yang beredar justru minuman ilegal. Yang namanya oplosan yang sering merenggut nyawa. Gak jelas berapa kadar alkoholnya, gak jelas apa campurannya, malah menjadi racun dan membahayakan jiwa. Apalagi ada budaya di masyarakat kita yang menganggap minuman itu sebagai bagian dari budaya dan perekat sosial, tapi ada juga budaya yang guyup dan perekat sosial tanpa minuman beralkohol. Misalnya cukup minum kopi atau teh saja. Tapi yaitu menunjukkan beda budaya yang menunjukkan kebinekaan di masyarakat kita. Harus saling toleransi, jangan saling mengganggu. Tapi jangan munafik, jangan kayak pendukung-pendukung Yohanis, teriak-teriak anti minuman beralkohol dan LGBT, tapi Formula E sponsor utamanya perusahaan minuman beralkohol asal Belanda, Heineken, yang juga pendukung LGBT. Minuman beralkohol cap tikus yang emitennya baru diluncurkan oleh Sandi memang sudah lama dikenal sebagai salah satu minuman rakyat. Kata kawan saya kepada saya,
Mengapa minuman itu disebut cap tikus? Saya jawab, ya mana saya tahu. Saya kan taunya cuma racun tikus. Kata kawan saya, karena kalau orang minum minuman itu nanti matanya berkedip-kedip kayak mata tikus, saking tinggi alkoholnya. Saya hanya bisa tertawa, lucu juga penamaannya kalau itu memang benar. Tapi kata dia, kalau yang sudah legal dan beredar, yang kena pajak, mungkin juga produk perusahaan yang diluncurkan oleh Sandi, kadar alkoholnya tinggal 15% saja, tidak sampai di atas 70% yang selama ini beredar jadi minuman rakyat yang bikin mata berkedip-kedip kayak mata tikus. Ya, Sandiaga Uno sebagai Menparekraf memang tugasnya harus memfasilitasi semua produk-produk kreatif. Tentu saja tidak hanya minuman, banyak produk dan tempat-tempat wisata yang dipromosikan Sandi kalau kita ikuti akun media sosial dia. Tapi saya juga ingin mengajak Sandiaga Uno berdiskusi untuk menghentikan politisasi agama dan memainkan label-label agama. Ya sebaiknya seperti sekarang bertindak secara profesional. Apalagi Sandiaga Uno sudah dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang sukses. Yang kita tahu dia seorang profesional dan cerdas bukan karena dia jualan agama kemudian bisa sukses. Nah, pengalaman dan keterampilan itu saja yang dijalankan. Kok tiba-tiba sekarang menjadi politisi yang sering memainkan isu agama? Ini yang sangat kita sayangkan. Apalagi ngotot bicara wisata halal, wisata syariah seperti di destinasi di Bali, Danau Toba, di NTT, yang jelas-jelas kawasan itu adalah mayoritas non-muslim. Padahal yang dibutuhkan dalam pariwisata adalah pelayanan, infrastruktur pariwisata, dan promosi, bukan sekedar bermain-main di label agama saja. Karena di tempat-tempat wisata, meskipun di daerah yang mayoritas non-muslim, kita sangat mudah menemukan masjid-masjid dan warung-warung yang menyediakan makanan halal. Seperti kalau kita keluar dari bandara di Bali saja, langsung ada masjid besar di bundaran di sebelah kiri. Masjid Asasut Taqwa. Juga sangat mudah menemukan warung-warung yang menyediakan makanan halal. Jadi buat apa bikin kebijakan yang malah kontraproduktif? Kemudian juga istilah ijtima ulama dibikin-bikin untuk dukungan capres. Karena kita baca ada semacam gerakan serentak mencapreskan Sandiaga Uno dengan nama Ijtima Ulama. Ada yang dari Jabar, ada yang dari Jatim, Sumut, dan lain-lain kalau kita baca di berita. Kita juga tidak tahu apa yang terlibat deklarasi politik itu, ulama beneran apa ulama dadakan. Tapi yang jelas politisasi istilah ulama sudah terjadi. Ini yang disayangkan. Apalagi kemudian terjadi capres yang diusung Ijtima Ulama itu malah ikut meluncurkan emiten minuman beralkohol. Ini kan pasti berimbas pada istilah ulamanya dan akan bikin perdebatan yang lagi-lagi kontraproduktif di masyarakat. Inilah agama kalau hanya dipolitisasi dan dimunculkan cuma labelnya saja, akhirnya terjadi apa yang disebut dengan politik identitas. Agama bukan tidak berperan dalam masyarakat, tapi nilai-nilai agung agama yang bisa menjadi pijakan kita bersama. Contohnya pejabat itu kan jabatan sementara. Istilahnya kita cari yang bisa melayani masyarakat sebagai tuan sebenarnya. Kita sedang seperti mencari orang upahan. Nah, bagaimana syaratnya? Saya teringat pada cerita dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam dipilih sebagai pekerja, sebagai pelayan, sebagai orang upahan di keluarga Nabi Syuaib. Karena disebut oleh salah seorang putrinya, dia, Nabi Musa, memiliki dua syarat, Al-Qawi dan Al-Amin. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Dalam Al-Qasas ayat 26. Al-Qawi maksudnya orang yang kuat, orang yang mampu, orang yang punya kapabilitas, orang yang kompeten, punya kompetensi di bidangnya.
Kemudian al-amin artinya orang yang bisa dipercaya, orang yang punya integritas. Nah, orang yang punya kemampuan dan orang yang punya integritas itulah orang yang disebut profesional. Artinya apa? Agama bukan tidak ada tempat dalam politik dan perubahan masyarakat. Ada peran agama. Tapi itu harus pada nilai-nilai, pada etika-etika, bukan pada praktek politisasi label agama. Ini yang disebut agama sebagai inspirasi oleh Gus Dur. Maka dalam mengemban amanat rakyat, bekerjalah secara profesional, benar-benar melayani rakyat terlepas apa agama, suku, dan lain sebagainya. Karena kita masyarakat yang berbineka dan jauhilah politisasi agama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.